Dilansir dari Rusia Beyond, pada pertengahan tahun 1941, Wehrmacht Angkatan Bersenjata Nazi Jerman telah menduduki sebagian besar wilayah Baltik, Belarus, dan separuh Ukraina, menyasar ke Leningrad dan mendekati Moskow. Di tengah ancaman yang sudah di depan mata itu, para pemimpin Soviet malah memutuskan untuk membuka front baru ribuan kilometer dari Eropa untuk melawan Iran. Pihak sekutu ternyata mengkhawatirkan sikap Iran, meski negara itu menyatakan tak memihak. Pandangan politik Iran cenderung mendukung Jerman. Kala itu Jerman memang memiliki pengaruh besar terhadap perpolitikan dan perekonomian Iran. Dinas intelijen Jerman bahkan aktif beroperasi di negara itu. Seluruh permohonan Inggris dan Soviet untuk mengusir sejumlah warga Jerman dari negara itu ditolak mentah-mentah oleh pemimpin Iran, Reza Shah Pahlavi. Situasi seperti itu tak bisa dibiarkan, terutama karena rute kebijakan Lend-Lease melintasi wilayah Iran melalui apa yang disebut koridor Persia. Untuk mencegah kemungkinan Iran membantu atau bahkan ikut berperang dengan blok poros, sekutu sepakat untuk mengambil alih negara itu sampai perang usai. Pada tanggal 25 Agustus 1941, pasukan Soviet dan Inggris melancarkan invasi gabungan ke Iran. Invasi tersebut dijuluki sebagai Operasi Continence. Uni Soviet menemukan alasan hukum sebagai pembenaran terhadap invasi tersebut dan tidak menyatakan perang terhadap Iran. Alasan tersebut mengacu pada perjanjian Rusia-Persia 1921 yang menyebutkan jika pihak ketiga berkeinginan untuk menggunakan wilayah Persia sebagai basis operasi melawan Rusia, Rusia berhak untuk mengerahkan pasukannya ke dalam wilayah Persia dengan melakukan operasi militer yang diperlukan sebagai upaya pertahanan. Invasi Soviet dan Inggris yang tak terduga itu menyisakan sedikit peluang bagi pasukan Iran yang kalah jumlah. Apalagi dominasi pesawat-pesawat sekutu sama sekali bukan tandingan negeri para mullah. Tak lama tentara Iran mulai terpecah dan akhirnya menyerah secara massal. Melihat pasukannya menderita kekalahan di semua lini, pemimpin Iran memerintahkan pasukannya untuk meletakkan senjata pada 29 Agustus. Keesokan harinya pasukan Inggris dan Soviet bertemu di Sanandaj. Pada tanggal 31 Agustus, mereka berjabatan tangan di Kasvin, sekitar 160 km dari Teheran. Pada 15 September, pasukan sekutu memasuki Teheran dan menggelar parade militer gabungan. Seluruh kampanye militer itu menewaskan 40 tentara Soviet dan 22 tentara Inggris. Sementara Iran kehilangan lebih dari 800 tentara dan 200 warga sipil tewas selama pengeboman sekutu di seluruh negeri. Pasukan Soviet menduduki bagian utara negara itu, Inggris menguasai bagian selatan dan barat daya. Iran mendapat pemimpin baru, Muhammad Reza Pahlavi, putra Reza Shah Pahlavi, naik tahta dan kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Sejak itulah rute koridor Persia terbuka mulus. Iran bahkan menjadi tuan rumah konferensi para pemimpin sekutu di Teheran pada 1943. Pada awalnya sekutu memutuskan untuk meninggalkan Iran 6 bulan setelah perang berakhir. Sementara Inggris angkat kaki tepat waktu. Soviet tak mau terburu-buru. Stalin mengatur pembentukan beberapa negara boneka Republik Rakyat Azerbaijan dan Republik Kurdi Mahabab di Iran Utara dengan maksud untuk mencaploknya ke dalam wilayah Soviet di kemudian hari. Langkah ini pun memicu reaksi keras dari Barat dan PBB yang memaksa Uni Soviet untuk mundur dan meninggalkan negara-negara boneka mereka tanpa tuan. Segera setelah itu, tentara Iran pun mendapatkan kembali kendali atas wilayah utara negaranya. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?